sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea, moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea, moving away, can't you see? We'll drink Henny by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. And we're moving away to the sea, moving away, can't you see? Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Senopati. Kali ini saya akan kenalkan sama teman-teman yaitu tawon. Kalau yang kemarin saya kenalkan sama teman-teman adalah madunya, kali ini saya akan kenalkan sama teman-teman adalah tawonnya. Jadi tawon sama madu itu saling berhubungan karena nggak akan ada madu kalau nggak ada tawon. Off your seat, clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red, paint the night sky red, yeah, yeah. We'll drink Henny by the ocean, it's our favorite potion. Come on baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on baby, let me tell you one time that our fire got a love it till you never break apart. We're moving away to the sea, moving away, can't you see? There won't be one more time, so we gonna do this tonight. Ini saya akan tunjukkan sama teman-teman yang kemarin saya bahas mengenai madu. Kali ini saya bahas mengenai penghasil madu. Penghasil madu itu dari tawon. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, di samping saya ini adalah tawon yang biasa kita curi madunya, tapi sebenarnya bukan kita mencuri, kita saling menghasilkan. Di sini ini adalah sarang tawon. Sarang tawon ini sengaja kita bikin untuk tempat tinggal tawon. Jadi tawon-tawon ini dia setiap harinya dia pergi keluar mencari nektar bunga ya. Di sini yang ada bunga apa aja yang ada bunga di samping-samping, mereka pergi mencari nektar terus kembali lagi bawa madu. Jadi di dalam kotak ini itu ada beberapa jenis tawon. Jadi nggak cuma satu macam, tapi tawonnya sama. Jadi yang saya maksud dalam setiap satu kotak itu ada ratunya satu. Jadi kalau dia nggak ada ratunya, ini tawon yang istilahnya kalau dibilang prajuritnya ini dia nggak betah. Jadi dia semuanya ngikut sama ratunya satu. Ada ratunya satu. Terus di dalam segerumpulan tawon ini dia itu punya masing-masing punya pekerjaan sendiri-sendiri. Jadi nggak semuanya sama, nggak semuanya pergi untuk mencari bunga, nggak semuanya mencari nektar, enggak. Jadi dalam satu kotak ini yang pertama ratu ya, sudah jelas dia anteng di dalam itu memimpin dari semua pasukan yang ada di bawah-bawahnya itu. Terus ada lagi sip satunya yang di dalam itu khusus untuk pengolahan. Jadi biasanya kalau yang pengolahan itu tawon yang muda-muda. Jadi kalau tawon yang muda itu biasanya dia anteng di dalam kotak, dia cukup khusus untuk mengolah madu saja. Terus ada lagi pasukan lagi yang khusus dia keluar. Jadi yang dia keluar untuk mencari nektar, nah itu beda lagi. Jadi nggak semua yang keluar masuk ditaruh di rumah itu enggak. Jadi yang keluar itu nanti begitu pulang masuk ke kotak, diterima sama tawon yang muda yang ada di dalam. Terus madunya diproses, dimasukkan ke dalam rumahnya di sarang-sarangnya itu. Jadi terus nanti setelah madunya diproses, dia keluar lagi, pergi lagi mencari bunga lagi. Jadi proses pekerjaannya begitu terus. Jadi dia madunya nggak bisa habis. Nanti setelah madunya ngumpul banyak, biasanya
buka kotaknya di sini. Sarangnya seperti ini. Nanti kita bisa ambil madunya. Nah, isinya tawon. Ini adalah rumahnya. Teman-teman bisa lihat sendiri, ini sarangnya seperti ini, tawonnya bergerumbul di sini semuanya, ratunya ngumpet di dalam sana ya. Jadi kalau tawon dari luar masuk membawa madu itu nanti diterima sama tawon-tawon yang ada di dalam di sini. Terus diolah, dimasukkan ke sarangnya. Ini sarangnya lilin lebah namanya ya. Diolah menjadi madu, nanti yang khusus keluar nanti keluar lagi. Jadi khusus pengolahan di sini antengnya di sini. Lagi ratunya dalam sana anteng. Jadi nggak semua pasukan yang ada di dalam kotak ini semuanya pergi keluar mencari madu, enggak. Tapi cuman sebagian saja, terus nanti masuk dia menyetorkan madu kepada tawon-tawon yang lebih muda, terus nanti diproses di dalam kotak ini. Ini rumahnya sangat sederhana tapi mereka bahagia. Rumah sederhana tapi sudah bahagia dalam, jadi nggak seperti manusia punya rumah sudah bagus masih kurang bagus lagi, udah bagus masih kurang bagus lagi. Nah. Terus kalau proses untuk pengambilan madu biasanya itu paling cepat itu 1 minggu sekali. Kalau seandainya bunga itu lagi mekar ya, jadi bunga kan nggak nentu. Jadi kalau bunga itu lagi mekar, biasanya tawon tuh keluar masuk itu cepat dapat madunya gitu. Dia 1 minggu sekali sudah bisa dipanen gitu. Tapi kalau seandainya bunganya udah kembang-kembang di sekitar ini sudah mulai habis, sudah mulai hilang, biasanya sampai 10 hari, bisa 20 hari, atau mungkin bahkan bisa sampai 1 bulan baru ngumpul madunya. Jadi kalau kita di sini nyari madu itu pasti kita nyari yang di sekitarnya itu banyak kembang yang lagi mekar. Jadi kalau di sini udah kembang udah habis itu pasti kita pindah lagi nanti ke lain tempat, nanti di situ udah habis lagi pindah lagi ke lain tempat. Jadi kita nggak menetap di satu tempat, menetap lama di satu tempat itu enggak. Jadi saya pergi-pergi. Jadi kalau seandainya di sini sekarang yang lagi musim nih kembang kopi gitu, kita anteng di sini. Nanti kalau kembang kopi sudah mulai hilang, sudah mulai jadi kopi, kan kembangnya sudah nggak ada nih, ya kita sudah nggak di sini, kita pergi ke lain tempat yang nanti ada kelanjutannya. Biasanya kembang ya. Jadi kaliandra itu di pohon kaliandra nanti ada di sekitar Gunung Merapi, di sana itu di sekitaran banyak. Jadi kita di sini ngabisin dulu kembang kopi yang ada. Nanti kalau kembang kopi sudah habis, nanti kita pindah ke kaliandra. Begitu seterusnya, nanti muter lagi, dapat lagi kembang apa lagi. Jadi nggak semuanya yang dihasilkan madu itu sama, tapi menurut bunganya nektar sendiri-sendiri. Kalau cara perkembangbiakannya itu, kalau tawon itu nggak sama seperti hewan yang lain ya. Jadi tawon itu kan ada 2 jenis. Yang pertama itu tawon ratu, itu yang paling penting. Terus yang kedua itu tawon biasa. Jadi tawon biasa itu kalau kita istilahkan pasukan biasa, itu dia nggak akan bisa menetap tanpa adanya ratu. Jadi ratu di sini sangat penting, artinya untuk memimpin mereka ya, sama seperti di kehidupan manusia itu. Kalau di kehidupan manusia itu bisa dikatakan manajer. Jadi kalau di tawon itu tawon ratu. Nah kalau tawon ratu itu mereka nanti kalau bertelur itu anaknya nanti jadi ratu juga. Beda sama tawon biasa. Tawon biasa nanti kalau bertelur anaknya jadi tawon biasa juga. Jadi cara penangkarannya itu juga berbeda-beda juga. Jadi untuk ininya ukurannya itu juga paling berbeda sendiri itu. Jadi kalau secara ukuran itu juga berbeda juga. Jadi tawon biasa itu, kalau pasukan biasa itu ukurannya cenderung lebih kecil daripada ratunya. Jadi kalau ratu itu cenderung pasti lebih besar, ukurannya lebih besar, dan dia paling beda sendiri penampilannya itu. Tapi jarang terlihat keluar dia. Kalau yang sering banget keluar itu tawon-tawon yang biasa, yang pasukan biasa mencari madu itu yang sering keluar. Jadi kalau ratu itu kebanyakan dia anteng di dalam. Tapi juga tidak selamanya tawon ini setiap hari mencari madu ya. Jadi dia ada kalanya untuk istirahat, sama seperti manusia itu dia enggak 24 jam selalu bekerja, enggak. Jadi tawon itu setiap musim kembang itu nanti
nanti setelah satu musim kembang selesai itu tawon diistirahatkan. Biasanya dia diletakkan di samping rumah atau di kebun sebelah atau di pekarangan biasa itu. Jadi dia nggak selalu dihadapkan dengan nektar, dia nggak selalu dihadapkan dengan kembang untuk selalu mencari madu, karena sama saja tawon itu setiap dia pekerjaan keluar mencari madu itu juga kalau seperti manusia juga capek juga. Jadi nggak selamanya dia bekerja, nggak setiap hari setiap 24 jam dia mencari madu, enggak. Tapi kita juga di dalam pertawonan sendiri itu juga ada perawatan, sama juga seperti servis gitu. Jadi setiap selesai musim kembang itu dia diistirahatkan di rumah, cukup menghabiskan madu yang ada di kotak itu untuk dia anteng, untuk dia istirahat. Nah, nanti setelah mulai lagi musim kembang baru lagi, dia diletakkan di kebun kembang lagi sama seperti ini. Terus tawon-tawon yang ada di sini itu mereka itu sudah paham sama kalau dikata sama juragane. Jadi kalau kita datang ke sini sudah nggak bakalan dikerubutin, kecuali ada orang lain datang ke sini yang dia nggak kenal gitu, pasti langsung diserang gitu. Jadi kalau orang-orang yang biasa dia lihat, orang-orang biasa dia temui itu sudah anteng aja, sama kayak ini, sama kayak binatang peliharaan kayak kucing, kayak anjing itu. Kalau dia sudah terbiasa sama majikannya itu dia sudah anteng aja. Tapi kalau ngelihat orang lain pasti kaget gitu. Sama kayak tawon juga sama seperti itu. Jadi kalau kita datang ke sini, si tawon meskipun banyak, mereka sudah paham sama kita gitu. Jadi itu tawon juga itu. mungkin dipikirnya saya tawon juga, jadi nggak ada serang menyerang di sini. Jadi teman-teman bisa lihat semua di sini, tawon-tawon sini akrab sebenarnya dengan kita ya, dengan manusia. Ini adalah tawon jenis apis. Yang jelas madu yang berkualitas itu dihasilkan dari tawon yang berkualitas juga. Jadi kalau di pasar itu banyak madu-madu yang nggak asli, yang kualitasnya rendah, itu juga pasti tawonnya juga nggak berkualitas. Kalau bicara mengenai penghasilan, itu mereka tawon dalam satu kotak ini, kalau seandainya kembang di sekitar kita lagi banyak, lagi musimnya, lagi mekar-mekarnya ya, dalam satu kotak ini kita bisa dapat antara 2 sampai 3 kilo dalam satu musim. Dalam satu musim itu maksudnya ya sekali pepohonan itu berkembang, terus nanti kembangnya sampai habis lah. Itu maksudnya satu musim kembang di satu tempat, itu dalam satu kotak itu bisa sampai 2 sampai 3 kilo. Tapi kalau seandainya kembang kok susah, apalagi kering seperti ini ya, kita ya mentok-mentok banyaknya 2 kilo. Demikian teman-teman, sedikit saya sampaikan mengenai tawon dan madu. Mudah-mudahan bisa menjadi penambah pengetahuan dan masukan buat teman-teman. Dan yang selalu, jangan sampai kita lupa minum madu. Salam sehat luar biasa.